Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru lalu lintas di Jalan Kalimalang, Bekasi ramai lancar. Petugas bersiaga untuk atasi kepadatan lalu lintas. Hingga Selasa malam, lalu lintas di kawasan Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ramai lancar. Kepadatan lalu lintas terjadi di traffic light. Aparat kepolisian bersiaga di lokasi untuk menjaga lalu lintas jika terjadi kepadatan. Polisi juga mendirikan posko pengamanan libur Natal dan Tahun Baru 2026. Puncak arus libur Natal diprediksi akan terjadi mulai malam kemarin. Dari mana, Bang? Ini, Pak. Sementara itu lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Belum terjadi kepadatan kendaraan di puncak libur Natal dan Tahun Baru ini. Hingga pukul 19 malam, pemirsa, lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar. Tidak ada antrean kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Polisi sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional untuk hindari kemacetan. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru 2026 arus penumpang kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mengalami lonjakan. Sejak siang hingga Selasa malam, para calon penumpang kereta api memadati area keberangkatan untuk menuju berbagai daerah. Berdasarkan data Daup 1 Jakarta, Selasa pagi tercatat 16.528 penumpang naik melalui stasiun Pasar Senen, sementara 13.237 penumpang turun di stasiun Pasar Senen. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru periode 18 Desember hingga 4 Januari 2026, KAI Daup 1 Jakarta mengoperasikan 1.732 perjalanan kereta. Sementara itu hingga Selasa 23 Desember 2025, jumlah tiket yang sudah terjual hampir 600.000 tiket dari total kapasitas sekitar 900.000 tempat duduk. Kereta api menjadi pilihan para penumpang karena dinilai lebih nyaman dan juga tepat waktu. Selain itu, pemirsa, fasilitas yang semakin lengkap seperti tempat duduk yang nyaman, kemudian AC, hingga layanan makanan menjadi nilai tambahan bagi para penumpang selama perjalanan di kereta jarak jauh. Dapat tiketnya di stasiun Senen, jadi langsung aja kita booking. Fasilitas yang sekarang udah cukup bagus sih, udah memudahkan kita juga buat akses ke stasiun Senennya gitu. Menurut saya tuh kereta itu lebih nyaman ya, dan lebih lebih aman, terus lebih nyaman juga sih, gitu. Lebih better sih menurut saya. Ya betul. Menurut saya di Senen ini cukup oke sih, bersih, oke, nyaman, aman gitu sih. Cukup oke deh, well done gitu. Oke lah, bagus. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memprediksi puncak arus libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada pagi ini. Pihaknya pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan. Rencana atau kemungkinan arus mudik yang tadinya kita prediksikan tanggal 20, kemungkinan besok pagi sampai sore tanggal 24 kemudian ada arus yang cukup tinggi. Alternatif cara bertindak dan skenario baik itu yang ada di arteri dan tol sudah kita persiapkan. Parameternya sudah jelas, ketika berturut-turut di kilometer 50 radar itu menunjukkan 5.500, harus kita lakukan eksekusi kontraflow satu lajur, termasuk juga yang ada di Gadok, Puncak, Cianjur, Mengkreng. Ini para direktur lalu lintas sudah paham betul dari cara bertindak skenario-nya, termasuk juga kita persiapkan karena hari ini masih ada penertiban kaitannya dengan kebijakan SKP. Jadi SKP di jalan tol kendaraan besar sumbu 3 tidak boleh dilalui kendaraan sumbu 3, dilarang. Ini clear dari operasi sampai terakhir. Tetapi untuk kendaraan sumbu 3 yang di non-tol, di arteri, itu masih diizinkan.
Pemirsa, libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, arus penumpang kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mengalami lonjakan. Sejak siang hingga Selasa malam, para calon penumpang kereta api memadati area keberangkatan untuk menuju berbagai daerah tujuan. Berdasarkan data DAOP 1 Jakarta Selasa pagi, tercatat 16.528 penumpang naik melalui stasiun Pasar Senen. Sementara 13.237 penumpang turun di stasiun Pasar Senen. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru periode 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, KAI DAOP 1 Jakarta mengoperasikan 1.732 perjalanan kereta. Sementara itu pemirsa, hingga Selasa 23 Desember 2025, jumlah tiket yang sudah terjual hampir 600.000 tiket dari total kapasitas sekitar 900.000 tempat duduk. Diketahui kereta api menjadi pilihan para penumpang karena dinilai lebih nyaman dan tepat waktu. Selain itu fasilitas yang semakin lengkap seperti tempat duduk yang nyaman, AC hingga layanan makanan menjadi nilai tambahan bagi para penumpang selama perjalanan di kereta jarak jauh. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa. Selamat pagi Hadisti, jelang libur Natal dan Tahun Baru, apakah sudah terjadi kepadatan penumpang saat ini di Stasiun Senen? Ya, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. H-1 memasuki Natal, Stasiun Pasar Senen Jakarta sudah mengalami lonjakan penumpang. Nah, hari ini diprediksi menjadi puncak dari arus perjalanan liburan pada periode Nataru tahun ini. Dan selama 6 hari terakhir, PT KAI DAOP 1 Jakarta mencatat sudah memberangkatkan lebih dari 220.000 penumpang meninggalkan kota Jakarta. Nah, kalau untuk hari ini saja akan diperkirakan 48.000 lebih penumpang yang akan diberangkatkan dari KAI DAOP 1 Jakarta. Dalam hal ini mayoritas berangkat dari Stasiun Pasar Senen Jakarta ini mencapai 17.000 orang, kemudian dari Stasiun Gambir ini lebih dari 14.000 orang dan sisanya berangkat dari Stasiun Bekasi. Kemudian juga terkait ketersediaan tiket pada periode Natal dan juga Tahun Baru, yakni pada 18 Desember kemarin hingga 4 Januari nanti, KAI DAOP 1 Jakarta menyediakan sebanyak lebih dari 909.000 tiket dengan rata-rata per hari sebanyak lebih dari 50.000 tiket, dan hingga saat ini sudah habis terjual sebanyak 599.000 tiket atau mencapai 66% dari total ketersediaan. Artinya hingga 4 Januari nanti tidak tersisa banyak tiket lagi yang dapat dibeli oleh calon penumpang, yakni berkisar di 310.000 tiket saja. Kemudian juga untuk puncak dari arus perjalanan libur Nataru ini, KAI DAOP 1 Jakarta memprediksi terjadi pada 23 Desember kemarin, lalu 24 Desember hari ini dan 25 Desember besok, dengan total penjualan tiket pada 3 hari tersebut okupansinya sudah mencapai 95%. Hal ini menunjukkan antusias penumpang atau masyarakat yang berangkat meninggalkan kota Jakarta menuju ke sejumlah wilayah menggunakan kereta api jarak jauh. Sehingga untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tersebut, KAI DAOP 1 Jakarta melakukan antisipasi dengan melakukan armada kereta tambahan sebanyak 16 KACC yang beroperasi setiap harinya, sehingga secara total setiap hari akan ada 84 perjalanan, baik itu dari Stasiun Senen maupun juga dari Stasiun Gambir. Nah, untuk tujuan favorit para penumpang diantaranya adalah Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Purwokerto. Kemudian KAI DAOP 1 Jakarta secara total dalam periode Nataru tahun ini mencatat ada sebanyak 1.733 perjalanan. Nah, jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 10% jika dibandingkan dari periode tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.577 perjalanan. KAI DAOP 1 Jakarta menghimbau kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan menggunakan KACC dari DAOP 1 Jakarta ini untuk memperhatikan jadwal perjalanannya dan menyarankan untuk tiba lebih awal di Stasiun Pasar Senen Jakarta ataupun juga Stasiun Gambir untuk mengantisipasi keterlambatan.
Kemudian juga untuk mendukung sarana, prasarana dan fasilitas, kita melihat situasinya di Stasiun Senen Jakarta ini juga sudah cukup memadai. Untuk area tunggunya sudah cukup luas, baik itu untuk kursi tunggu yang nyaman, kemudian juga fasilitas tambahan lainnya seperti area bermain untuk anak-anak, sehingga bagi keluarga yang membawa keluarga, khususnya membawa anak-anak, ini bisa untuk tiba lebih awal memanfaatkan fasilitas sarana bermain anak-anak ini sembari menunggu jadwal keberangkatan. Demikian, Bayu. Baik, Hadisti, sudah mulai ramai di sana. Semoga Hadisti juga nanti bisa berlibur juga, Hadisti ya. Terima kasih banyak Hadisti atas laporan dari Pasar Senen, Stasiun Pasar Senen tepatnya, dan selamat bertugas kembali.